Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jumpa lagi dengan kelas fisika. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Martin Kanginan ya, dari buku OSN Fisika SMP bab 7 cahaya dan optika. Kita lanjut di bagian berikutnya, mulai nomor 26. Ini akan kita bahas. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 26. Bila kita memandang air kolam yang jernih di sebagian besar arah pandangan, terlihat jelas apa yang ada di dasar kolam, tetapi pada arah tertentu kita tidak dapat melihat apa yang ada di dasar kolam itu. Hal itu terjadi karena peristiwa apa? Jelas jawabannya adalah pembiasan. Oke, misalkan ini adalah kolam ya, yang kolam, kemudian pengamatnya orangnya ada di sini, yang mengamati kolam. Jadi ketika kita melihat kolam ya, cara kerja mata bisa melihat benda itu kan bendanya ada cahaya datang lewat benda menuju mata. Jadi cahayanya itu dari kolam menuju mata gini, dan ketika cahaya dari kolam menuju mata ini kan tidak lurus. Kenapa? Karena ada efek pembiasan, cahayanya melewati medium yang berbeda, sehingga ketika kita melihat benda yang berada di sini sebenarnya ketika cahaya dari medium rapat ke renggang itu kan dibelokkan menjauhi normal, sehingga benda aslinya itu di sini ya, benda aslinya di sini, cahaya ke sana dibelokkan menjauhi normal, kan seharusnya lurus ya. Ini dibalik menjadi normal, ini garis normalnya di sini, sehingga lihat di sini, sehingga seolah-olah yang dia lihat itu di sebelah sininya atau lebih dangkal, sehingga bagian sini nggak kelihatan ya, karena adanya efek pembiasan tadi. Begitu juga untuk bagian-bagian yang lain. Oke, jelas bagiannya pembiasan. Kita lanjutin di nomor 27. Laser disinarkan pada air yang diberi sudut kapur dengan sudut datang 45 derajat, ini theta income. Berkas sinar laser terlihat mengalami pembelokan pada sudut 30 derajat, ini theta R, refraksi atau pembiasannya terhadap garis normal. Nilai indeks bias air yang berisi serbuk kapur tersebut adalah berapa? Oke, kita sketsain ya. Ini bidang batasnya, ini udara, kemudian ini air kapurnya di sini ya. Ini garis normal ya. Datangnya itu 40 derajat ya, kurang lebih seperti ini ya, terhadap garis normalnya 40 derajat. Seharusnya lurus, karena terjadi efek pembiasan maka dia dibelokkan mendekati normal sehingga dia ke sini ya, dengan sudut nilainya 30 derajat. Rumus yang kita pakai ya rumus Snellius tentang pembiasan ya. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Biasanya ada yang pakai sin NI sin theta I dari kata income, ini I. Yang ini NR sin theta R dari kata refraksi. Cuma satu pakai dua sama aja. Boleh ya. N1 ini udara, perlu diketahui bahwasanya indeks bias udara itu sama dengan 1. Pasti 1 ya. 1 dikalikan sin 4, ini 45 derajat. Terus kita tuliskan dulu aja. Sama dengan N2 yang kita cari, R kapurnya, kalikan sin 30 derajat. Ya, syaratnya harus kalian hafal nilai trigonometri, sudut-sudut istimewa minimal itu ya. Hafalin aja, cari di internet banyak sekali. Langsung udah dapat, kita masukin angkanya. 1 dikalikan setengah akar 2 sama dengan N2 dikalikan setengah. Ini bisa kita coret, dapat ya. Akar 2 sama dengan N2. Oke, indeks bias 2 sama dengan akar 2. C jawabannya. Ya, mudah ya, masih menggunakan Snellius tentang pembiasan, konsep rumus dasarnya. Lanjut lagi di nomor 28. Wah, soal cerita ini enak nih. Jika bercahaya monokromatik itu berarti dia Magiku Hibini ya, merah atau jingga atau kuning dan lain sebagainya. Kalau cahaya putih itu polikromatik ya. Jadi cahaya putih itu ya, ini putih. Ini kalau kita pecah, kita uraikan nanti jadinya Magiku Hibini ya. Mereka masing-masingnya ini merah, jingga, kuning, ini masing-masingnya namanya mono satu ya. Kalau putih ini namanya polikromatik atau berkasnya banyak gitu. Monokromatik dari medium yang berindeks bias lebih kecil memasuki medium indeks yang lebih besar. Jadi indeks bias lebih kecil itu berarti dia lebih renggang ya, menuju ke indeks bias lebih besar itu berarti yang lebih rapat ya. Contohnya dari udara ke air atau udara ke kaca atau air ke kaca, apa yang renggang ke rapat itu. Maka pertanyaannya, panjang gelombangnya gimana, kecepatan gelombangnya gimana, perubahannya bagaimana. Jadi prinsipnya gini, kalau cahaya dari renggang ke rapat, untuk frekuensinya dulu. Frekuensi itu sama dengan konstan, nggak berubah. Ya, buktinya apa? Ketika cahaya melewati medium yang berbeda, warnanya tetap sama, nggak berubah. Jadi yang membedakan Magiku Hibini, merah, jingga, kuning, dan lain sebagainya itu nilai frekuensinya. Tapi kecepatannya, V-nya dari renggang ke rapat, dia akan mengalami namanya penurunan. Ya, dia lebih lambat. Begitu juga nilai lambdanya juga dia akan memendek, berkurang lah ya.
Sehingga rumus frekuensi kan nilainya V per lambda. Ya, dari rumus dasar kecepatan lambat gelombang V sama dengan lambda frekuensi. Jadi rumus ini hati-hati loh, ini bukan berarti kecepatannya dipengaruhi oleh lambda atau kecepatannya dipengaruhi oleh frekuensi, tidak. Secara matematis memang iya, cuma secara fisik, secara kejadian enggak. Dan nilai V, kecepatan lambat gelombang, dan lambda ini nilainya selalu sama, frekuensinya konstan. Sehingga ketika dia melewati medium yang lebih rapat, ketika kecepatannya berkurang, maka lambdanya harus berkurang agar nilai frekuensinya tetap gitu ya. Contoh misalkan, contoh sederhana ya, V-nya ini 100, lambdanya ini 20, maka kan frekuensinya 100 per 20 dapatnya kita di angka 5 ya. Misalkan nanti V-nya berkurang nih, jadinya nggak 100 tapi 80. Ini juga harus berubah. Jadinya berapa biar jadi 5 ini? 16 ya. 80 bagi 16 nilainya tetap 5. Kayak gitu. Kayak kita lanjutin lagi. Berarti jawabannya V sama lambdanya berkurang. Lambda dan V menjadi lebih kecil. Oke, di jawabannya. Oke. Tapi kalau ini kan bab cahaya ya. Kalau yang sebelumnya bab bunyi itu kebalikannya. Kalau renggang kerapat bunyi itu frekuensinya tetap konstan, cuma V-nya yang lebih besar dan lambdanya juga lebih besar, lebih panjang juga. Oke, lanjut ya. Ini provinsi 2009. Nomor 29. Seberkas cahaya datang dari kaca ke udara. Oke, dengan sudut datang lebih kecil dari sudut batas. Wih, ada ketentuan sudut batas. Berarti ini ada hubungannya dengan namanya total internal reflection atau pemantulan sempurna. Maka berkas cahayanya gimana? Jadi perlu kalian ketahui untuk pemantulan total sempurna ya. Pemantulan sempurna saya tuliskan gini. Ini ada 2 syarat. Yang pertama syaratnya itu adalah cahaya datang dari medium rapat ya, dia menuju medium yang lebih renggang. Yang kedua, syarat kedua, sudut datangnya itu harus lebih besar daripada sudut kritis. Ya, dalam hal ini sudut kritisnya ini sudut batas nih sama, sudut kritis sama. Apa sih sudut batas atau sudut kritis itu? Jadi sudut kritis itu adalah sudut kritis itu adalah sudut datang di mana cahaya, sudut datang ya, theta income, di mana cahaya dibiaskan pada bidang batas gitu. Pada bidang batas. Jadi syaratnya harus seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini bidangnya ya, oke, yang di bawah ini misalkan ini air, ini udara. Gitu. Oke, sinar warna biru ini kan ditembakkan seperti ini, ya. Dia dibiaskannya kan menjadi normal, dia ke arah sana, ya. Suatu ketika misalkan ada sinar berikutnya warnanya ini pink, ya. Ini di sini, ya. Dia pembiasanya ini pada bidang batas pas di sini. Lah, maka sudut inilah yang kita sebut sebagai sudut kritis gitu. Ketika ada sinar lagi yang sudutnya lebih besar lagi, sinar hijau daripada sudut kritis, dia di sini. Maka dia nggak bisa dibiaskan lagi, kan sudah mentok ya. Ketika yang yang kedua ini dibiaskan pas di bidang batas, dia menjadi normal lagi ya, dia terpantul seluruhnya, sehingga namanya pemantulan sempurna kayak gitu. Maka karena dia sudut datangnya lebih kecil daripada sudut kritis, maka tidak terjadi pemantulan total atau terjadinya pembiasan semuanya ya, seluruhnya dibiaskan ke udara. Ya bravo ini ya, yang cahaya warna biru ini ya dibiaskan seluruhnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi nomor 30. Seorang yang sedang menyelam dalam air kolam melihat seseorang yang sedang berdiri di pinggir kolam. Bagi penyelam, orang tersebut terlihat apa? Jadi kebalikannya. Kalau dari udara kita melihat ke arah kolam, ya, terlihatnya ya itu lebih dangkal. Lebih dekat gitu ya. Jadi kebalikannya kalau dari kolam itu melihat ke udara, ya medium indeks mediumnya beda ya. Ini dari renggang ke rapat, dari rapat ke renggang. Berarti dia terlihatnya bukan lebih dangkal tapi lebih jauh. Efeknya kalau lebih jauh dia akan lebih kecil gitu. Ya, lebih kecil dan lebih jauh daripada yang sesungguhnya. Bravo. Jelas ya kebalikannya. Ya, kenapa kok dia lebih dangkal? Balik lagi ke yang atas tadi. Yang di sini ya. Karena ada efek pembiasan yang seharusnya dasar kolam di sini, ya terlihatnya lebih di atas di sini. Karena adanya pembiasan tadi, sehingga kan sinar datangnya dari sini lurus ya, seharusnya lurus ke sana dibelokkan menjadi normal, sehingga ini terusannya penjalanan sinar ya seolah-olah terlihatnya di sini, sehingga awalnya dalamnya segini tinggal segini aja lebih dangkal. Lebih jelasnya bisa dilihat di materi pembiasan kasus pada kolamnya, nanti linknya saya sertakan.
Oke, lanjut lagi nomor 31. Warna cahaya temaram senja yang merah dari angkasa masuk dalam air tetap berwarna merah. Ya, ini merah tetap berwarna merah. Ini terjadi karena saat berpindah dari udara ke air, yang terjadi adalah intensitas salah, amplitude salah, cepat lambat salah, frekuensi cahaya tidak berubah. D. Ya, jadi sesuai yang sudah kita bahas di sebelumnya. Mana tadi? Di sini ya. Ya, buktinya apa? Kalau frekuensinya nggak berubah, ya warnanya tetap ya. Jadi masing-masing antara merah hingga kuning itu dia memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Itu ialah yang menyebabkan dia memiliki warna yang berbeda. Berikutnya nomor 32, perhatikan arah pembiasan sinar pada prisma. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Oke, garis normalnya ini normal pertama. Sinar datang, ya A ini sinar datang, ini namanya sudut datang. Ya, seharusnya lurus, sudut biasnya yang di sini. Ya, sudut biasnya ini jadi sudut datang ini normalnya ini normal kedua, ini normal 1, ini normal 2, harus tegak lurus ya. Sudut datangnya terhadap normal ini sudut datang. Ya, dibiaskan ya maunya lurus ke sana. Sekarang kan dari ini kan ceritanya dari renggang ke rapat mendekati normal. Ini dari rapat ke renggang dia normalnya di sini dia menjauhi normal sehingga di sini. Maka A ini sudut datang ya, sudut datang dan C bukan C yang D seharusnya. Ini sudut bias ya. Ini sudut apa? Bukan ini ya, bukannya. Yang di sini sama di sini sama yang di sini. Soalnya sudut datang atau sudut bias itu harus terhadap normal. Kalau yang di sini ini namanya sudut pembias, biasanya disimbolkan beta atau kita tuliskan sudut pembias atau sudut bias. Kemudian kan dia arahnya kan seharusnya lurus ke sana. Ternyata dibelokkan ke sana. Sudut yang dibentuk antara arah semula dengan arah akhir ya. Ini sudut namanya sudut deviasi atau sudut pergeserannya ya, penyimpangannya ya, seharusnya kan dia ke sana tapi akhirnya ke sana ya, sudut deviasi semuanya kayak gini. Oke, lanjut lagi nomor 33, seberkas cahaya dari udara menembus prisma kaca dengan sudut datang 60 derajat. Gambar berkas cahaya yang benar adalah 60 derajat ini terhadap normal. Normalnya ini bengkok-bengkok, ini salah ya. Normalnya tuh seharusnya lurus gitu. Ini kok bengkok ya. Kita cek dulu aja gambarnya. Ini 60 derajat terhadap normal, ini 60 derajat terhadap, ini jelas salah ya. Ini dengan sudut datang soalnya harus terhadap normal. Ini bisa jadi yang C, yang D juga pasti salah soalnya terhadapnya bukan terhadap normal tapi terhadap si bidangnya ini juga salah. Oke, logikanya kalau dari renggang ke rapat dia mendekati normal, dia belok mendekati normal. Nah, ini dari rapat ke renggang dia menjadi normal. Ya seharusnya ke sana. Ya enggak, tipis banget nih pembelokannya. Ya Allah ya. Soalnya yang ini jelas bukan, ini malah mendekati normal kan jelas salah. Ya, hati-hati. Lanjut lagi nomor berikutnya, nomor 34. Seberkas sinar datang dari udara ke suatu cairan melalui dinding kaca. Diketahui indeks bias kaca 1,5 jika sinar itu dari udara jatuh pada permukaan kaca dengan sudut datang 60 derajat dan keluar dari sisi kaca dengan yang lain masuk ke cairan dengan sudut bias 30 derajat, maka indeks bias cairan itu adalah berapa? Waduh, gambarnya agak ribet ini ya. Oke, ini kacanya saya gambarin agak gede biar kelihatan. Ini udara, ini kaca, ini air. Dimana indeks bias udara tadi N udara nilainya pasti 1, untuk N kacanya nilainya 1,5, ini N airnya yang akan kita cari. Gitu ceritanya. Oke, saya naikin biar nanti kelihatan dan bisa cukup buat ngitungnya. Oke, ini garis normal pertama. Dia sudut datangnya 60 derajat kurang lebih di sini ya, ini kurang lebih 60 derajat. Dibelokkan mendekati normal kayak gini ya. Jadi kaca ke air ini ini kan dari renggang ke rapat, kaca ke air rapat ke renggang. Oh, nanti dibiaskannya menjadi normal dia. Berarti dia lebih rapat gini, lebih dekat, kemudian ya seharusnya ke sana dia dibiaskan menjadi normal ya di sini. Lah sudut di sinilah yang nilainya berapa tadi? 30 derajat. Nah, ininya berapa? Kita ngitungnya 2 kali. Jadi kalau kalian perhatikan ini kan normal ya. Ini sudut datang pertama, sudut bias yang pertama. Lah, kalau ini kita teruskan ke bawah, ini kita teruskan yang ke atas, ini kan sama-sama tegak lurus. Dan sudut ini dengan sudut ini kan sudut berseberangan dalam, berarti nilai ini dengan nilai ini sama. Sehingga sudut biasnya ini yang dari di kaca ini akibat udara ini sama dengan sudut datang antara kaca ke air. Kayak gitu. Ya, ini kayak kita cari dulu, nanti kita masukin ke rumus yang tadi N1 sin theta 1, N2 sin theta 2. Oke, kita hitung dulu yang pertama untuk yang udara ke kaca. Oke. N1 sin theta 1 sama dengan N2
sin theta 2. Satunya udara, duanya kaca, biar gampang ya. Berarti N1 udara 1, ini sinnya 60 derajat, kita masukin sin 60, harus hafal ya. Setengah akar 3 sama dengan N2 1,5 atau kita tuliskan 3/2 boleh. Ya, 3/2 1,5 kalikan sin theta 2. Ini bisa kita coret duanya, coret, tiganya pindah ruas. 1/3 akar 3 sama dengan sin theta 2. Lah kita nggak tahu, pokoknya ini nilai sinnya 1/3 akar 3 ya. Oke, sekarang kita hitung berikutnya yang kaca ke air. Ya, sama ya, rumusnya N1 sin theta 1, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Bedanya yang satunya sekarang yang kaca, duanya yang air ya. Berarti N1-nya ini kan tetap 1,5 atau 3/2. Sin theta 1 nilainya dari yang sebelumnya kita masukin. 1/3 akar 3 ya. Sama dengan N2 yang kita cari, ini kan 30 derajat, sin 30 nilainya setengah nih. Tiganya bisa kita coret, ini juga boleh kita coret. Ya, selesai, akar 3 sama dengan N2. Dah, selesai. Jadi gambarnya harus benar dulu. Terus biar visualisasinya, biar tahu sudut mana yang kita ambil, gitu ya. Lanjut lagi, nomor 35. Dona sedang menyelam di kolam renang pada kedalaman 0,5 meter. Ini si Dona 0,5 meter dari permukaan air, sementara Tuti yang berbaring di atas papan loncat, ini si Tuti 3,5 meter di atas permukaan air. Oh, ini salah ya, 3,5 yang benar. Kemudian jika ketahui N udaranya 1, NU nilai 1, dan N airnya nilainya 4/3, maka jarak antara Dona dan Tuti menurut Dona. Wah, pengamatnya si Dona, hati-hati. Kalau pengamatnya si Dona berarti cahaya ya datang dari udara menuju air. Maka rumusnya kita pakai H aksen, ya H yang terlihat oleh Dona per H asli udaranya di sini itu sama dengan ini dibalik ya. Kalau cahaya dari udara ke air, maka ini pakainya N air per N udara. Tapi kalau cahaya datangnya dari air ke udara atau pengamatnya Tuti, nanti tinggal N udara per N air. Jadi tinggal dibalik aja. H aksen itu H yang terlihat oleh si Dona per H sebenarnya ini kan 3,5 gini ya. Ini kan tetap 0,5 ya, sama soalnya sama-sama dalam air. Sama dengan N airnya 4/3 per N udaranya tadi nilainya 1. Dapat ya. H aksen sama dengan ya 4/3 dikalikan 3,5 itu setara dengan 7/2. Ini bisa kita coret, sisanya 2, 14/3. Paham ya? 3,5 kan 7/2. Ini H aksennya. H aksen berarti yang asalnya 3,5 terlihatnya 14/3. 14/3 ini berarti 12 bagi 3 itu kan 4, sisanya 2/3. Lah 4 lebih. Ya benar ya. Ketika dari dalam air melihat di mana itu di udara, dia lihatnya lebih jauh. Tapi kalau dari udara lihat ke air, nanti lihatnya lebih dangkal. Lah, berarti yang menurut si Dona sekarang berapa? Menurut si Dona yang gampang. Berarti kan tinggal 4 2/3. Soalnya kan jarak antara Dona dan Tuti kita tambahin nilainya si Dona kan 0,5 atau 1/2. Oke. 4 dalam kurung 2/3 tambahin 1/2. Ini berapa? 2/3 tambah 1/2. Ketemunya di angka 3 sama 2 ini 6 ya. Ini 4 plus 3 sama dengan 7/6. Oke, berarti sama dengan 4 7/6. Ya, 7/6 ini kan sama dengan 4 ya. Plus 1 1/6 berarti 5 1/6. Sama dengan 5 tambahin 1/6. 1/6 itu kan 0,1666 terus ya. Berarti sama dengan 5,167 lah disederhanain ya. 5 lebih dikit ya. Oke, nggak ada yang tepat ya. Kita anggap D aja. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 36. Seorang anak mengamati berkas cahaya yang datang dari balik lapisan kaca tebal. Berkas cahaya tersebut datang pada permukaan kaca dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan kaca ya. Jadi, ini ada kaca tebal, mirip kayak sebelumnya. Ini garis normalnya, ini sini. Dia 30 derajat terhadap permukaan kaca. Sehingga sudut datangnya yang terhadap garis normal ini nilainya 60 derajat. Jika tebal kaca adalah 5 cm, oke, ini 5 cm dengan indeks biasnya akar 3 ya, NK sama dengan akar 3. Terus indeks bias udara 1, ini normal ya. Maka besar pergeseran berkas cahaya yang datang tersebut adalah berapa? Wah, ini ada. Udah dikasih tahu nilai sin cos-nya. Jadi, kalau dari udara ke kaca kan
dia dibelokkan mendekati ke normal gini, seret gini ya. Terus dari kaca ke udara dia menjauhi normal lagi, seharusnya ke sana gini. Lah, dari arah awal dengan arah akhir, kalau ini kan udara ya, ini kaca, ini udara lagi, ini nanti arahnya itu sama, nggak berubah. Cuma timbul pergeseran, dia geser. Awalnya dia posisinya di sini, dia geser ke sini. Pergeserannya itu cari T-nya, jadi dia menggeser nih ya. Pergeserannya berapa? Bisa kita hitung. T sama dengan D dikalikan sin theta I min theta R kemudian per cos theta R, kayak gitu. Theta I ini sudut datang ya, sudut biasanya di sini ini terhadap normal, ini theta R-nya. Sehingga kita cari theta R-nya dulu. Pakai apa ya? Pakai Snellius seperti biasanya yang tadi itu. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, N1 udara 1, sudut datangnya ini 60 ya, sin 60 nilainya setengah akar 3. Ini ada, mana tadi? Sin 60 sama dengan cos 30, akar 3, sama dengan N2 nya akar 3 kalikan sin theta 2. Ini bisa kita coret. Nah, kita dapat sin theta 2 ini setengah. Maka ya, sin berapa yang nilainya setengah? Kita cek aja. Sin yang nilainya setengah, ya ini sin 30. Maka kita dapat theta 2 nya sama dengan 30 derajat atau sudut biasnya ini 30 derajat. Maka pergeserannya D-nya itu ini, apa ketebalan kacanya ya. 5 dikalikan sin theta I-nya sudut datangnya ini 60 ya, dikurangi sudut biasnya itu di angka 30 tadi kita dapetin di sini ya, dibagi dengan cos ya 30 derajat, ini cos theta R ya. Oke, tinggal kita proses saja. 5 dikalikan 60 kurang 30 kan 30, sin 30 nilainya setengah dibagi cos 30 ini setengah akar 3. Ini bisa kita coret. Hasilnya 5 per akar 3. Ya, enggak ada hasilnya. Kita rasionalkan dulu. Ingat, penyebut tidak boleh bentuk akar. Kita kalikan akar 3 per akar 3. Dapatnya 5 per 3 akar 3 cm. Karena kita perhitungannya dari awal cm. Oke, 5 per 3 akar 3. Oke, jawabannya bravo. Ya. Jadi yang baru ini rumus pergeseran ini. Ya, ini dihafalin aja. Kalau kita turunkan ya cukup ribet, cukup panjang ya. Kita hafalin aja rumus apa? Pergeseran pada kasus kaca plan paralel namanya ini ya. Oke, kita lanjutin lagi nomor 37. Sebuah benda tingginya 4 cm, kita tuliskan sebagai HO sama dengan 4 cm, berada 30 cm di depan sebuah lensa cembung yang mempunyai fokus 20 cm. Ini SO ya. Posisinya SO 30 cm. Fokusnya sama dengan plus 20 cm. Ya, ini lensa cembung jenisnya konvergen. Pertanyaannya, di manakah bayangan akan terbentuk diukur dari pusat lensa itu? Berarti cari SI. Ya, gampang. Kalau manual ya kita pakai 1 per fokus sama dengan 1 per SI tambah 1 per SO. Ini yang dicari. Ya, tinggal kita pindahin ruas saja. Atau pakai rumus langsungnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Di part sebelumnya kalau nggak salah saya jelasin. Pokoknya dapatnya langsung bisa SI sama dengan ini SO fokus per SO min fokus. Untuk cara cepat cari SI-nya. Maka kita dapetin SO-nya kan nilainya 30 nih. 30 fokusnya 20 per SO min fokus, SO-nya ini 30, fokusnya 20 ini kurangi 20. Hasilnya 30 kalikan 20 per ini tinggal 10, tinggal kita coret aja, ini 60 cm. Ini SI-nya. Dan karena ini mana tadi? Lensa, kalau kamu perhatikan ini kan SO-nya 30. Ini lensa, saya gambarin dulu. Ini lensa konvergen. Ini fokusnya, ini 2 kali fokusnya berapa tadi? 20. Ini 40. Benda di 30. Di sini. Benda di ruang 2. Maka bayangan harus di ruang 3. Ruang 3-nya lensa di belakang. 1, 2 ini sama ya. Ini 20, 40. Di sini dia. Ruang 3-nya. Ya, ruang 3-nya di sini. Maka jawabannya, di manakah bayangan akan terbentuk diukur dari pusat lensa? Jawabannya ya 60 cm di belakang lensa, kayak gitu. Paham ya? Oke, kita lanjutin nomor 38. Ngitung lagi berhubungan dengan lensa. Sebuah benda terletak 30 cm di depan lensa cembung. Oke, SO sama dengan 30 cm. Hitung perbesaran bayangan. Cari M-nya. Kemudian jarak fokus lensanya, cari fokusnya, dan kekuatan lensanya, cari powernya. Ini enggak yang dicari ya. Jika bayangan terbentuk pada jarak 60 cm, oke, SI sama dengan 60 cm. Masalahnya ini 60 cm dari mana? 60 cm nyata atau maya? Jadi
Karena dia ini lensa cembung jenisnya konvergen, perbesarannya itu 2. Ini kan diperbesar ya. SO-nya 30, SI-nya 60. Kita udah dapat M-nya. M itu SI per SO sama dengan 60 per 30 sama dengan 2 kali. Masalahnya perbesarannya itu ada 2. Bisa perbesaran nyata, bisa perbesaran maya. Dia memiliki perbesaran maya ya, jika ya perbesaran maya itu jika posisinya di ruang 1. Dan perbesaran nyata itu kalau dia posisinya di ruang 2. Nanti yang ini kita cari. Sehingga hitungnya harus satu-satu. Untuk M-nya jelas 2 kali, 2 sama min 2 gitu ya. Kita hitung satu-satu. Yang pertama untuk perbesaran nyata. Kalau perbesaran nyata berarti nilai M-nya sama dengan 2 kali. Kita pakai rumus cepat aja ya. Rumus cepatnya kan gini. Perbesaran itu M sama dengan fokus per SO min fokus. Ini rumus cepatnya. Kita cari nilai fokusnya ya. SO-nya kan ada 30. Maka kita dapetin M-nya 2 sama dengan fokusnya kita cari per SO-nya 30 ya, min fokus. Kita kalikan silang, kita dapat 60 min 2 fokus sama dengan fokus. 2 fokusnya ke kanan, 60 sama dengan 3 fokus, dapat ya. Fokusnya di angka 20 cm. Nanti kita skecain. Kemudian yang berikutnya ketika perbesarannya M maya, berarti nilai M-nya itu min 2 kali. Dimasukin rumus yang sama. Minus 2 sama dengan fokus per 30 min fokus. Kita kalikan silang, kita punya minus 60. Min kali min plus ya. Plus 2F sama dengan F. Oke. 60-nya pindah ke kanan, F-nya pindah ke kiri. Ya 2F kurang F dapat fokus sama dengan 60 cm. Jawabannya 2. Sehingga yang ini kan ceritanya gini. Lensa cembung, ini 20 ya. Ini 40, fokus 2 kali fokus ya. Bedanya kan di 30, bedanya di ruang 2. Ya sesuai, beda di ruang 2, bayangin di ruang 3. Ya perbesarannya nyata. Yang kasus yang ini di sini lensanya fokusnya ini di 60 dan ininya di 120 2 kali fokus ya. Bedanya di sini, di ruang 1. Ketika beda di ruang 1, maka perbesarannya di sini. Perbesarannya ruang bayangannya nanti di sini, di baliknya. Sini. Ya. Dia perbesaran maya kayak gitu. Kalau nanti perbesarannya nyata dia di ruang 3-nya nanti di sebelah sini. Gambarnya seperti itu. Jadi jawabannya 2 ini. Untuk M-nya jelas, M-nya bisa 2 kali, bisa min 2 kali. Fokusnya juga bisa 20, bisa 60. Ya, tergantung ketentuannya tadi. Dia perbesarannya nyata atau maya. Dan P-nya, P itu kekuatan lensa, gampang. P itu sama dengan seperfokus. Ketika fokusnya cm, maka ini harus pakainya 100. Nilainya 100 per fokus. Jadi, ini dalam meter, dalam cm. Langsung aja untuk bagian ini, P-nya sama dengan 100 per 20 sama dengan 5 satuannya dioptri. Oke, yang satunya P-nya sama dengan 100 per 60. Kita coret sama dengan ini bagi 2, 5 per 3, berarti sama dengan 1, 2 per 3 dioptri. Seperti itu. Oke, dapat ya? Kita lanjutkan di berikutnya, nomor 39. Sebuah lensa konvergen dapat digunakan untuk mensejajarkan berkas sinar yang berasal dari sebuah sumber cahaya. Untuk maksud itu, maka lensa dipasang seperti pada gambar berikut ini. Jika untuk gambar tersebut A adalah jarak dari sumber cahaya ke lensa dan F adalah jarak fokus lensa, maka ini kan pengennya sejajar, maka ini harus pas di fokusnya lensa, maka A itu sama dengan fokus. Kenapa? Karena kita punya sinar istimewa, sifat sinar istimewa pada lensa. Itu kan ini lensa konvergen ya. Ini fokusnya, ini 2 kali fokusnya, ini fokus, ini 2 kali fokus. Sifat sinar pertama kan kalau ada sinar datang sejajar sumbu utama kayak gini, maka dia akan diteruskan menuju fokus, ceritanya gitu. Sehingga kalau banyak sinar sejajar datang padanya, maka akan terus dikumpulkan di fokus. Karena dia memiliki sifat mengumpulkan, itulah kenapa cermin cembung ini dinamakan cermin konvergen, sifat pengumpul ya. Kebalikannya kalau arahnya dibalik ya, misalkan sumbernya di sini kan berarti melewati fokus ya. Nah, sifat yang berikutnya kita kasih warna biru. Nah, ada sinar datang melewati fokus, kebalikannya diteruskan sejajar sumbu utama. Melewati fokus teruskan sejajar sumbu utama. Nah, begitu terus ya. Ya kebalikannya. Sehingga jawabannya jelas. Maka ya intinya sifat kebalikan. Maka dia harus sesuai di fokusnya. Oke, lanjut. Ini mudah. Oh, ini masih mudah kayaknya. Agar sebuah lensa konvergen, maka lensanya positif, ya lensa cembung gitu ya, cembung.
Berjarak fokus f dapat membentuk sebuah bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Wah, berarti gampang. Posisinya harus di 2 kali fokus, sifat-sifatnya kayak gitu ya. Dengan bendanya maka benda harus diletakkan tepat di fokus ini. C. Oke, lanjut lagi. Nomor 41. Pada gambar berikut ini dilukiskan lintasan sinar sebelum dan sesudah melalui benda. Benda optik A, B, dan C adalah apa? Ini sifatnya nerusin berarti di lensa. Lensa apa? Ini kan sifatnya ngumpulin sinar, maka lensa konvergen. Lensa konvergen kan apa? Lensa cembung. Ya, lewat C ini mantulin berarti ini cermin. Cermin datar ya, jelas ya. Ya lurus ya. Soalnya kan sinar sudut datar sama dengan sudut pantulnya. Yang B ini nerusin berarti ini juga lensa juga. Karena lensa ini kan sifatnya menyebarkan ya enggak. Kalau ini kan ngumpul tambah ngumpul lagi nih tersebarkan, maka lensa divergen atau lensa cekung. Oke. Urutannya A, B, C berarti lensa cembung atau lensa konvergen dulu. Terus yang B lensa divergen dan cermin datar. Oke, jawabannya C. Lanjut lagi nomor 42. Sebuah lensa dengan jarak fokus minus 6 cm. Wah, jelas. Ini minus berarti dia divergen. Berarti jenisnya ini dia lensa cekung. Oke. Membentuk bayangan dengan perbesaran setengah kali. Oke, karena divergen sifat bayangannya kan pasti satu ya, yaitu maya, kemudian tegak, kemudian diperkecil. Jadi kalau konvergen yang ada 5 sifat itu. Kalau divergen hanya satu. Jadi berlaku untuk cermin maupun lensa divergen sifatnya pasti maya dikali perkecil. Karena dia bayangannya maya, nanti m-nya perbesarannya itu minus gitu ya. Ini kan perbesarannya m sama dengan min setengah gitu ya. Fokusnya sama dengan min 6. Pertanyaannya jarak benda SO-nya. Pakai cara cepat yang sebelumnya aja. Ya manualnya tetap pakai super fokus, super siso gitu ya manualnya ya. Kita biar langsung bisa pakai M sama dengan fokus per SO min fokus. Kita cari SO-nya. M masukin min setengah. Fokus masukin minus ya. Minus 6 per SO min. Fokusnya min 6. Berarti min 6 plus 6. Ini minusnya bisa kita coret. Kita kali silang. Ya, ini 2 pindah ke sana. Sehingga kita punya SO plus 6 sama dengan 12, SO sama dengan 6 cm. Oke, dapat. Nih, oh cepat ya. Jadi kalau pakai rumus ini bisa cepat. Kalau manual ya gini, manual itu gini. M kan SI per SO. Berarti kita punya SI sama dengan M dikalikan SO. Sehingga kalau SO-nya sama dengan SO, nggak tahu ya. SI-nya sama dengan SI itu kan MSO. M-nya kan setengah. SI-nya itu berarti setengah SO, atau bisa kita tuliskan SO per 2. Baru dimasukin rumus 1 per fokus sama dengan 1 per SI tambah 1 per SO. Fokus kan dapat 6 ya, berarti min 1 per 6 sama dengan, ingat karena divergen SI-nya negatif, berarti min 1 per SO per 2 ya, tambah SO-nya 1 per SO. Ini kan 1 per SO per nanti dibalik ya. 1 per ini 1/6 min 1/6 maksudnya sama dengan min 2 per SO ditambah 1 per SO. Kan sama-sama SO. Min 2 tambah 1, min 1 per 6 sama dengan ini min 1 per SO ya. Kalikan silang ya. Dapat SO-nya sama dengan 6 cm ya. Sama persis. Cuma cara ini jauh lebih cepat ya. Ini cara manualnya kayak gini. Saya tunjukin. Berikutnya nomor 43. Sebuah lensa konvergen yang panjang fokusnya f dapat menghasilkan bayangan terbalik dan sama besar jika benda itu berada di 2 kali fokus. Ini mirip kayak yang sebelumnya tadi kayaknya ada. Yang ya ini nih. Ada lensa pada jarak 2 kali fokus ya. Nyata terbalik dan sama besar. Sama. Ini juga sama. Sama besar terbalik. Jadi kalau lensa konvergen, lensa maupun cermin konvergen sama. Ini saya gambarin lensanya. Ini fokus. Ini 2 kali fokus, juga fokus, ini 2 kali fokus. Jadi ketika bendanya lokasinya di sini, ini 2 kali fokus ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, diteruskan menuju fokus. Gini. Berikutnya sinar datang menuju fokus. Gini. Diteruskan sejajar sumbu utama. Ya. Loh, titik potongnya di sini. Dapat berarti bayang-bayangnya lokasinya di sini. Ya pas ya, di 2 kali fokus dan dia terbalik. Ya nyata terbalik di sama besar. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi nomor 44. Lensa dengan kekuatan 10 dioptri memiliki panjang fokus. Lah, ini gampang sama kayak sebelumnya.
Kalau kekuatan lensa, ya dioptri itu kekuatan lensa ya, sama dengan 1/4 fokus, berarti dibalik aja, fokus sama dengan 1/P. Karena ini cm, ya kita pakainya cm. 100 per P-nya 10 sama dengan fokusnya 10 cm. Selesai jawabannya, bravo, ya mudah ya. Kita lanjut lagi, nomor 45. Dua buah lensa yang masing-masing berkekuatan 10 dioptri, lah kebalikannya yang sebelumnya. Ini kan tadi 10 dioptri fokusnya 10 cm, ini kan 10 dioptri berarti fokusnya 10 cm masing-masing. Dua buah lensa masing-masing berkekuatan 10 dioptri disusun berurutan. Lensa kedua ditaruh 20 cm di belakang lensa pertama. Skacain ya, ini lensa pertama, lensa kedua ini plus 10 cm fokusnya ya, juga plus 10 cm. Jaraknya di angka 20 cm. Berarti ini pas, ini fokus bersama ya. Juga ada fokus, ini juga ada fokusnya. Fokusnya yang pertama maupun fokus yang kedua. Oke, susunan lensa ini akan memfokuskan sinar matahari. Oke, sinar matahari itu posisinya dari jauh tak hingga, sehingga dia itu kayak berkas sejajar itu. Sinar datang sejajar sumbu utama, diteruskan menuju fokus. Kemudian sinar datang melewati fokus, diteruskan sejajar sumbu utama. Ya, sifat sinar istimewanya. Juga sama, sejajar ke fokus, dari fokus ya sejajar. Oke, berarti jawabannya dia akan meneruskan sinar matahari yang datang padanya secara tetap sejajar. Ya, jawabannya adalah C. Lanjut lagi nomor 46. Bla 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 selalu menghasilkan bayangan maya tegak diperkecil. Udah jelas kalau maya tegak diperkecil cuma satu, yaitu optik divergen. Ya, makanya tegak diperkecil. Dalam hal ini berarti dia bisa cermin cembung, jawabannya ya. Atau kalau lensa cekung. Ya, selesai, ini yang divergen. Kenapa seperti itu? Karena cermin cembung itu kan bentuknya kurang lebih kayak gini. Ya, fokusnya di belakang. Ya, ini 2 kali fokus. Sifatnya kan kalau ada sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dia berasal dari fokus. Loh, gini toh. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Lah, dia menyebarkan, maka divergen. Atau untuk lensanya seperti ini. Ya, lensa ingat ada 2 fokus. Itu gambarnya gini, ini fokus, ini fokusnya di sini ya. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama, diteruskan seolah-olah dari fokus loh gini. Sejajar sumbu utama, teruskan seolah-olah dari fokus gini. Ya, jadi menyebarkan itu divergen. Kebalikannya ya cermin cekung sama lensa cembung itu yang optik yang konvergen kayak gitu. Oke, lanjut lagi nomor 47. Dua buah lensa positif yang sama kuat disusun berurutan. Lensa 2 berada di belakang lensa 1 pada titik api lensa 1. Waduh, kok pas titik apinya? Ini gini. Ini lensa pertama, lensa kedua. Ini nggak tahu, anggap aja nih. Ya, ini pas di fokusnya, punya fokus nih, fokus sama-sama konvergen, positif ya. Ya, ini pas di titik fokusnya dia. Terus sebuah benda ditaruh di depan lensa 1 pada titik api lensa 1. Wih, pas ini di titik apinya juga. Berarti jaraknya kurang lebih sama ya. Ini di sini. Ini pas fokusnya. Benarnya di sini. Ini fokusnya. Jika punya fokus lensa 1 adalah F ya, maka bayangan akhir benda terbentuk di mana? Oke, jarak ini F. Jadi kalau benda di fokus itu sinar datang sejajar sumbu utama nanti gini. Diteruskan kan fokusnya dia di sini. Teruskan ke fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinarnya itu melewati titik tengah pusat nih. Ya, diteruskan terus karena sejajar berkasnya, sehingga yang bagian lensa pertama ini terus sejajar. Nah, kalau ada sinar sejajar, ya sejajar menuju lensa konvergen kayak berkas jauh kan, sinar sejajar sejajar ya. Nanti pasti dia akan dapatnya di sini bayangannya, pas di fokusnya, si siapa, si yang kedua ini pasti gitu. Maka jawabannya adalah maka bayangan berbentuk di fokus ya belakang lensa kedua. Intinya kalau ada lensa konvergen itu kan sinar datang sejajar sumbu utama nanti dikumpulkan di titik fokusnya dia. Pas di fokusnya dia jadinya sejajar, sehingga sejajar nanti keuntungannya di fokusnya yang kedua, dan nilai fokusnya kan sama. Kayak gitu ya. Oke, lanjut aja nomor 48. Sebuah cermin cekung ditaruh di belakang sebuah lensa positif pada jarak 2 kali panjang fokus lensa.
Jika panjang fokus lensa positif f dan panjang fokus cermin cekung itu 0,5 f, maka bagian akhir sebuah benda yang sangat jauh, berarti bendanya berkesejajar ya, di depan lensa positif terbentuk pada jarak berapa? Oke, ini lensanya positif, ini fokus, ini 2 kali fokus ya, ini fokusnya dia, ini 2 kali fokus, di sini ada cermin cekung. Ya, cermin cekung dengan fokus setengah f, ya nilainya fokusnya dia, biar agak beda. Cermin cekung yang warna merah ini di sini ya, nilainya ini 0,5 fokus gitu ya. Kalau yang ini nilainya pasti fokusnya. Kemudian ada tadi, benda sangat jauh, berarti berkas sinarnya sejajar ya. Ingat benar kalau sudah sejajar sumbu utama ya, diteruskan menuju fokus gini. Lah masalahnya fokusnya ini kan sama dengan fokusnya di sini, fokusnya si lensa ini kan 2 kali fokusnya cermin. Kalau cermin ada benda dari melewati 2 kali fokus, ini dipantulkan balik lagi gitu ya. Itu juga ini sinar datang sejajar sumbu utama menuju fokus. Lah fokusnya ini, titik ini kan 2 kali fokusnya cermin ini, sehingga dia dipantulkan balik lagi. Nanti ketemunya balik di sini lagi. Sehingga jawabannya di depan lensa positif terbentuk pada jarak titik-titik di depan lensa cekung. Berarti bayangan akhir sebuah benda yang sangat jauh di depan lensa positif ya, terbentuk pada jarak f ya, di depan cermin cekung. Kayak gitu. Ya agak ribet dikit ya. Oke, kita lanjutin berikutnya nomor 49. Dua buah lensa konvergen tipis. Waduh, dua lensa tersusun sejajar dengan jarak 20 cm. Fokus lensa pertama 10 cm, lensa kedua 30 cm. Oke, kita gambarin kayak gini. Ini jaraknya di angka 20 cm. Ini fokusnya 10 cm. Fokusnya sama dengan 30 cm. Sebuah benda diletakkan pada jarak 30 cm sebelum lensa pertama. Oke, bendanya di sini. Ya, kira-kira ya. Ini 30 cm. Sebelum lensa pertama, jarak bayangan akhir terhadap lensa pertama. Ini hati-hati, terhadap lensa pertama. Waduh, bayangan akhir terhadap ini. Dan perbesaran bayangan terhadap benda. Oke, kita cek aja. Biar cepat ngerjainnya, kita cari lewat perbesaran aja. Kita kan punya rumus tadi. M itu kan sama dengan, perbesaran itu kan SI per SO. Sehingga kita punya SI itu sama dengan M kali SO. Ya, jadi nanti cari SI-nya lewat M-nya. Kita juga punya rumus cepat M itu kan gini. M sama dengan fokus per SO min fokus yang tadi. Kita cari satu-satu. Untuk M yang lensa pertama, ini M yang lensa pertama, ini lensa kedua. Maka fokusnya dia kan 10 ya, per SO-nya 30 min 10 sama dengan 10 per 20, hasilnya 1 per 2. Perbesarannya setengah kali. Maka dari sini kita dapetin nilai SI yang pertama ya, sama dengan M-nya setengah, SO-nya tadi 30 ya, sama dengan 15 cm. Nyata. Ini 30, ini kan 20, berarti di sini. Bayangannya di sini. Ya, jarak ini nilainya di angka 15, ini nilainya 5 cm di depan lensa yang kedua. Nah, ini sebagai bendanya. Oke, kita hitung yang untuk yang M2. M2 sama dengan fokus SO minus fokusnya tetap 30. SO-nya nilainya 5 ya, kemudian min 30. Dapatnya 30 per min 25, negatif karena dia di ruang 1. Kita bagi 5 atas bawah, jadi ketemunya 6 per min 5 atau sama dengan min 12 per 10. Nilainya sama dengan ini berapa? Min 1,2 kali ya, perbesarannya ini kali. Maka kita dapat nilai SI-nya sama dengan M kalikan SO ya. M-nya itu kan perbesarannya sini ya, min berapa ini? 6 per 5. SO-nya 5 kalikan 5 sama dengan min 6 cm. Artinya min 6 cm itu 6 cm ya, kalau maya ini kan minus menyatakan maya, berarti 6 cm dari sini. Di sini bendanya, bayangannya. Ya, ini jaraknya di angka 6 cm. Lah, maunya ya terhadap lensa pertama. Ini kan total 20, ke sini 6, berarti ini nilainya 14. Ini bukan. Berarti antara B sama D. Nah, kemudian untuk perbesaran totalnya gampang. M total itu sama dengan M1 kalikan M2. Soalnya perbesaran bayangan terhadap benda kan berarti total. Perbesaran 1 sama perbesaran 2. M1-nya nilainya setengah. M2-nya nilainya min 1,2.
Ya setengahnya 1,2 kan nilainya minus 0,6. Menyatakan nanti maya gitu ya. Jadi 0,6. Oke, jawabannya 14 cm 0,6. Hasilnya jawabannya B. Oke, satu lagi. Ini yang terakhir untuk bagian kedua ini tentang cairan optika. Sebuah benda yang tingginya 30 cm ini HO diletakkan di depan lensa cembung konvergen yang berjarak titik api 12 cm. Ini fokus positif ya. Jika diperoleh bayangan tegak diperbesar 3 kali. Ya, ini sudah jelas bayangan tegak berarti perbesarannya maya. Oke, saya tuliskan HO-nya 3 cm, fokusnya sama dengan plus 12 cm. M-nya sama dengan minus 3 kali. Karena tegak itu kan berarti maya. Oke, langsung kita masukin pertanyaannya. Jarak benda di muka lensa berarti SO-nya nilainya berapa? Oke, kita pakai yang kayak sebelumnya. M sama dengan fokus per SO min fokus. M-nya minus 3, jangan lupa ya. Sama dengan fokusnya dimasukin nilainya 12 per SO-nya kita cari. Min SO min fokus min 12 kayak gini ya. Ini kita proses, ini bisa kita coret, tahunya negatif 4. Kita pilih ruas. SO min 12 sama dengan min 4, dapat SO sama dengan min 4 tambah 12, SO-nya sama dengan 8 cm. Oke, dapat jawabannya B. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, langsung bisa tuliskan di kolom komentar. Terus support channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.